Izin Bapak Taufik Ramadan SH. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 1 akan membuat video edukasi tentang bahaya narkotika. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rutika Nikasi Dedi. Perkenalkan, nama saya Lati Lestari Selatan. Perkenalkan, nama saya Tepan Semar Mata. Perkenalkan, nama saya Fatim Sumarji Santuri. Perkenalkan, nama saya Mariana Kota Suluko. Dan saya Marian Sarika Kalopo. Polisi meringkus 2 terduga penyalahgunaan orang berbandar narkoba di Kota Medan. Polisi menggerebek kampung narkoba menarik berjalan 6 orang Dua di antaranya pasangan. Dalam penangkapannya, polisi memeriksa di rumahnya ini. Polisi menemukan narkoba. Ini adalah rekaman yang diambil selama ini ditangkap semua narkoba Sumatera. Di sebuah ruangan kelas, ada anak yang rajin dan pintar. Dia bernama Farhan. Dia datang dengan senyum dan ceria, dan juga selalu duduk yang paling terdepan. Dia anaknya ceria dan rapi. Mulailah pembelajaran, guru pun menjelaskan materi yang dibahas. Dan guru memberikan pertanyaan, dan si Farhan pun mengangkat tangannya untuk menjawab pertanyaan dari guru. Farhan memang aktif di setiap kelas yang dilaluinya. Setelah bel berbunyi, menandakan pembelajaran telah selesai, mereka waktunya akan pulang dan membereskan barang-barang mereka. Farhan dan teman-temannya bersama-sama keluar dari ruang kelas. Farhan dan teman-temannya bergegas pulang ke rumah masing-masing. Di saat Farhan bergegas menuju ke rumah, ada ibunya yang sedang melipat kain. Sebagaimana tugas seorang ibu dalam rumah tangga adalah mengerjakan pekerjaan rumah. Telepon Ibu Farhan berbunyi, dan Ibu Farhan pun mengangkat telepon tersebut. Dan dia kaget mendapatkan kabar duka bahwa suaminya gugur di peperangan, dan dia pun sedih. Telepon pun berakhir, dan si Farhan sudah pulang ke rumah. Dia menyalam ibunya, dan Ibu Farhan pun mengabari Farhan bahwa bapaknya gugur di medan peperangan. Farhan pun merasa sedih, dan ketika dia masuk ke kelas, dia termenung di pojokan. Dia merasa kehilangan sosok ayah yang hebat. Ketika si Farhan sedang bersedih di pojokan, ada 2 teman sekelasnya yang menyadarinya, dan mereka pun menyampari si Farhan. Kedua temannya tersebut pun bertanya, mengapa si Farhan termenung di pojokan? Apa yang sedang dialaminya? Saat itu teman satunya mengeluarkan sebuah, yaitu narkoba. Dia pun mengajak si Farhan untuk memakainya, iming-iming menghilangkan rasa stres agar pikirannya menjadi tenang. Dan dengan mudahnya si Farhan terpengaruh dan memakai narkoba tersebut. Kedua teman tersebut berhasil mempengaruhi si Farhan, dan si Farhan pun menikmati narkobanya dan senang-senang. Keesokan harinya, mereka pun membahas tentang narkoba yang semalam. Dan satu temannya mengatakan punya duit atau tidak agar narkoba tersebut bisa dinikmatinya lanjut.
Namun si Farhan tidak memiliki uang tersebut untuk menebus narkoba dan dia pun disepelekan oleh temannya serta menertawainya karena tidak punya duit sama sekali. Salah satu teman berandalan tersebut menyuruh Farhan untuk meminta duit kepada ibunya untuk menebus narkoba dari teman berandalan tersebut. Namun ibunya marah karena ibunya juga masih merasa kehilangan dan stres. Namun si Farhan bersikeras untuk meminta duit kepada ibunya dan ibunya pun mengeluarkan duit. Farhan dan ibunya pun bertengkar perihal narkoba dan duit tersebut. Dan ibu Farhan memberikan goceng, yang dimana uang tersebut tidak mencukupi menebus narkoba itu. Sampai-sampai ibunya heran dengan perilaku si Farhan dan membuat ibunya kecewa. Dua berandalan itu pun memakai narkoba tersebut dan si Farhan pun kembali datang untuk meminta. Lagi-lagi si Farhan tidak bisa memberikan uang tersebut. Sehingga teman berandalan itu pun mengucilkan dia. Dan dia dipojokkan menikmati narkobanya yang sisa kemarin. Si Farhan pun terjerumus narkoba tersebut di pojokan. Dan pada saat itu, teman yang lain mendapati dia menikmati narkoba tersebut di pojokan. Dan temannya tersebut pun lari dan melaporkan hal tersebut kepada guru. Dan gurunya juga kaget dan menanyakan di mana keberadaan tersebut. Dan si Farhan pun didapati gurunya memakai narkoba tersebut dan memarahi si Farhan tersebut serta menyuruh si Farhan ke ruangan guru. Dan di saat di ruangan guru, gurunya bertanya kenapa dia melakukan hal itu. Dan si Farhan pun menceritakan bahwasannya memakai hal tersebut hanya sebagai penghilang rasa stres dan menginginkan rasa tenang. Gurunya pun menasihati bahwasannya hal tersebut adalah hal yang salah dan fatal. Di saat itu si Farhan pun menceritakan bahwasannya dia melakukan itu karena dia kehilangan sosok ayahnya. Dia menjadi stres. Sembari di situ dia harus mempertahankan nilainya untuk membanggakan ibunya yang tersisa. Gurunya pun selalu menasihati dia dan gurunya mengatakan jauhi hal tersebut. Bahwasannya hal tersebut adalah hal yang tidak baik. Setelah nasihat panjang, gurunya pun mengatakan dia harus minta maaf kepada ibunya dan bergegas pulang. Di saat pulang, Farhan pun menghampiri ibunya yang sedang memberes-beres. Dia pun menyalam ibunya dan detik-detik dia mengatakan sesuatu kepada ibunya. Dia meminta maaf kepada ibunya bahwasannya dia telah berbuat kasar kepada ibunya saat meminta uang yang kemarin. Dan dia pun menyesali perbuatan tersebut. Dan akhirnya dia pun meminta maaf dan bertobat. Selanjutnya, fishbone diagram. Pertama dari faktor keluarga, yaitu tekanan berprestasi dari orang tua, tuntutan harus selalu juara, dan kurangnya komunikasi emosional. Yang kedua, faktor psikologis atau emosional. Tidak memiliki tempat curhat, tekanan mental yang menumpuk, dan ingin meredakan kecemasan dengan cara instan. Yang ketiga, faktor lingkungan teman. Teman yang menjerumuskan, ajakan cuma sekali, dan teman yang menawarkan narkoba sebagai jalan keluar. Keempat, faktor lingkungan sosial. Minimnya edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan tempat tinggal yang rawan, dan yang ketiga, masyarakat sekitar kurang peduli. Serta yang kelima, faktor individu. Tidak mampu mengelola stres, rasa ingin mencoba, dan yang terakhir, kemampuan menolak ajakan teman sangat rendah. Dan dari kelima faktor tersebut berdampak: 1. Kecanduan, 2. Hubungan keluarga rusak, 3. Citra diri rusak, dan masa depan terancam. Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat membuat penggunaannya mengalami perubahan, baik pada perasaan, pikiran, dan perilaku. Sebenarnya, zat ini dikatakan tidak ilegal jika memang penggunaannya diawasi oleh dokter. Seperti dalam dunia medis, narkotika digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengurangi rasa sakit. Tetapi, jika memang penggunaan narkotika dilakukan tanpa pengawasan, dapat menyebabkan kecanduan, merusak tubuh, otak, dan membuat seseorang mengalami kehilangan kontrol diri. Selain itu,
Narkotika juga bisa dapat menyebabkan hedonisasi pada seseorang, kesulitan dalam berpikir jernih, mudah emosi, serta rusaknya hubungan dengan sesama. Maka dari itu, efek dari narkotika sangat berbahaya. Narkotika termasuk barang ilegal jika memang penggunaannya dilakukan tanpa pengawasan dokter. Kenapa kita membahas narkotika? Karena membahas narkotika itu penting, karena narkotika itu bisa merusak hidup seseorang tanpa disadari. Banyak orang, terutama pada anak muda, terjebak bukan karena mereka nakal, tapi karena mereka stres, tekanan, ataupun ikut dari teman-teman yang ada di sekitar mereka. Kalau kita tidak paham bahayanya, kita gampang dibohongi ataupun dibujuk untuk mencoba-coba ke narkotika tersebut. Narkotika juga bisa membuat kita kecanduan, merusak otak, serta merusak kesehatan dan menghancurkan hubungan keluarga dan menghancurkan masa depan kita. Bahkan jika bisa berujung ke masalah hukum. Sekali langkah kita berproses untuk bangkit itu berat dan panjang. Dengan membahas narkotika ini, kita tahu caranya menghindari, cara menolak saat kita ditawari, dan cara membantu teman untuk mulai terjerumus ke dalam narkotika tersebut. Edukasi seperti ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi melainkan ke sekitaran kita. Pada dampak fisik, yang pertama terjadi pada tubuh itu akan melemah. Lalu yang kedua, otak tidak lagi bekerja dengan jernih. Lalu jantung juga berdebar tak beraturan, sehingga hati dan ginjal rusak perlahan-lahan. Dengan nafas yang pendek, tubuh yang kurus, dan semua terasa berat. Sampai akhirnya, risiko paling fatal itu adalah overdosis. Lalu ada di dampak mental. Yang pertama, hati tak tenang, pikiran kacau, sehingga kecemasan datang tanpa panggilan. Lalu emosi meledak-ledak dan hampa, sehingga halusinasi membuat dunia terasa asing. Sosial, keluarga mulai menjauh, teman tak lagi percaya, sekolah terbengkalai, masa depan mengabu, hubungan hancur satu persatu, sampai akhirnya tinggal kesepian yang menemani. Selanjutnya ada pun dampak hukum. Narkotika bukan sekedar masalah pribadi, ini pelanggaran hukum. Penjara, catatan kriminal, masa depan yang sulit kembali. Kesalahan satu kali bisa menghancurkan kesempatan seumur hidup. Menjauhi narkotika adalah langkah penting yang harus dilakukan oleh setiap individu demi menjaga kesehatan, keselamatan, serta masa depan. Narkotika tidak hanya memberikan dampak negatif bagi kondisi fisik dan mental, tetapi juga berpotensi merusak hubungan sosial serta menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, kesadaran untuk menghindari narkotika perlu ditanamkan sejak dini. Penyalahgunaan narkotika seringkali berawal dari rasa ingin tahu, tekanan lingkungan, ataupun upaya mencari pelarian dari masalah yang dihadapi. Namun, pemakaian narkotika bukanlah solusi, melainkan sumber masalah yang jauh lebih besar. Upaya menjauhi narkotika harus dibarengi dengan kemampuan mengelola stres, mencari bantuan ketika menghadapi masalah, serta memilih lingkungan pergaulan yang positif. Dengan memahami bahaya narkotika secara menyeluruh, diharapkan setiap individu mampu mengambil keputusan yang tepat, tidak terlibat dalam penyalahgunaannya. Menjauhi narkotika berarti menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga masa depan. Langkah ini bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga bentuk kontribusi untuk menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan zat yang berbahaya. Narkotika tidak mengenal usia, profesi, maupun status sosial. Sekali terjerumus, sulit kembali. Mari bersama kita wujudkan Indonesia bersih narkoba mulai dari diri sendiri dari sekarang. Maka dari itu, mari terapkan hidup sehat tanpa narkoba. Pilihan kecil hari ini menentukan masa depan kita nanti. Stop narkotika, hukum pidana mengenaimu. Bagaikan kemarau yang panjang,
Ku rindukan turunnya hujan, waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang.